Wita Abadi, artis lawas ini angkat bicara terkait polemik kebijakan sekolah barak militernya Deddy Mulyadi. Berbeda dari yang lainnya, Wita Abadi justru mendukung barak militer KDM. Tidak hanya itu saja, Wita menegaskan Deddy Mulyadi merupakan figur yang cocok menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Simak alasannya sebagai berikut. Oke Bun, ini kan lagi rame nih KDM tentang kebijakan barak militernya nih Bun. Dan banyak di pro dan kontra nih. Seperti apa nih Bun melihatnya nih? Jadi gini, saya sempat melihat di media-media KDM ini, menurut saya memang kebijakannya memang luar biasa ya. Saya baru menemukan sosok seperti beliau, pejabat, apalagi dia sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya ucapkan selamat ya sebelumnya untuk Pak Kang Deddy Mulyadi, dan saya yakin kebijakannya Kang Deddy Mulyadi cukup baik, cukup merakyat, dan saya lihat memang banyak dikagumi seluruh Indonesia. Jadi untuk kebijakan salah satu yang disampaikan kepada Mas India, menurut saya itu cukup bagus ya, kalau anak sekarang bilang tuh worth it gitu ya. Kenapa? Karena untuk membangun anak-anak yang sebelumnya kurang pendidikan atau dalam pergaulannya mungkin kurang tertata oleh orang tuanya atau salah pergaulan atau bagaimana, lalu ditempatkan oleh KDM gitu ya, oleh KDM ditempatkan ke wadah barak militer. Nah, yang saya dengar kebanyakan banyak orang yang nggak paham, mereka berpikir itu anak-anak dididik untuk menjadi militer. Itu bukan sekali ya, tetapi mendidik, membentuk karakter untuk anak-anak agar bisa mandiri, agar bisa memiliki kedepannya dedikasi tinggi ya, memiliki kecerdasan, tanggung jawab, kedisiplinan itu dalam hidup kan penting ya, gitu, penting sekali. Nah, saya cukup acungkan jempol ya untuk KDM, luar biasa, karena saya lihat dari beberapa media dan saya juga mendengar bahwa banyak keberhasilan yang telah dicapai ya oleh anak-anak setelah masuk ke didikan barak militer tadi. Dan itu pun saya lihat mereka dididik setiap agama itu harus bersolawat misalnya 5 waktu misalnya, dengan dia sholat 5 waktu untuk agama Islam ya tentunya, untuk diminta sholat wajib, jangan tinggal subuh. Yang biasanya tidak sholat subuh akhirnya sholat subuh, yang biasanya tidak sholat duhur, asar, maghrib, isya ternyata bisa mulai bisa sholat, dan diajarkan membentuk karakter. Saya lihat ya di situ dan saya dengar, saya cari tahu, ternyata itu mendidik semua anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Karena kan nanti dari kecil ini kan kita terpupuk ya, anak itu kan seperti kertas putih ya, ditulis A, ditulis merah jadi merah, ke depannya ditulis biru jadi biru, ditulis hijau jadi hijau, kan seperti itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya sangat-sangat mendukung program KDM. Dan satu lagi, kenapa saya intens sekali ya melihat bagaimana sepak terjang beliau tiap hari itu, saya lebih intens ke situ ya, fokus. Kenapa? Karena saya berpikir dari dulu tuh, saya berpikir aduh kapan ya punya pejabat seperti merakyat, seperti Cinta Kasih, apalagi yang saya sangat kagumi dermawannya loh, nggak semua loh orang pejabat yang dermawannya tinggi loh, dan ada pun di sisi lain mereka banyak cerita yang nyinyir ya. Bagi saya sih dia bukan suatu pencitraan ya, karena ada beberapa orang-orang nyinyir yang tidak suka beliau, dikatakan bahwa dia pencitraan. Bagi saya bukan pencitraan ya, maaf ya, kalau bagi saya itu
dia itu sama dengan mencontohkan, karena gini loh, yang namanya pejabat kita nggak tahu kerjanya apa, tapi begitu ada beliau, dia menunjukkan ini kerjanya, dan dia berbagi itu sebenarnya itu untuk memotivasi kita semua, yuk kita berbagi kepada orang-orang di Indonesia ini. Banyak banget loh orang susah. Saya sendiri, maaf ya, saya itu dari gadis itu, langkah beliau ini maaf banget sebenarnya sama dengan saya gitu. Cuman saya kan nggak ngerti dunia medsos ya gitu, dan lagi karena dia juga seorang pejabat, jadi sekalian dia menyampaikan rasa cinta kasih kepada rakyat dengan kantong pribadinya gitu loh. Itu dua uang pribadi saya tahu dari dunia medsos dia ya, yang sangat viral, terus dia memiliki follower yang banyak. Kalau saya kan bukan seorang pejabat gitu ya, istilahnya begitu saya melihat sosok beliau, waduh, istilahnya gini, ini gue banget ya gitu loh, tuh frekuensi banget nih sama saya nih gitu. Jadi istilahnya saya merasa terwakilkan juga sih kalau ada sosok beliau, karena saya ingin menggebrak hal yang sama seperti beliau, tapi tidak bisa terlampaui dan ada keterbatasan untuk diri saya. Ternyata beliau bisa mampu. Jadi saya cukup bahagia sekali. Moga-moga ya saya bisa berkolaborasi dengan beliau dan saya bisa ketemu beliau, karena juga saya punya agenda dan misi-misi yang mungkin bisa dipakai dan diterapkan untuk warga atau rakyat Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat, tapi syukur-syukur ya untuk seluruh Indonesia. Itu aja ya, mudah-mudahan saya berharap KDM bisa lebih dicintai banyak lagi kalangan dan dijauhi dari segala bala, dijauh dari orang zolim, dan semua kita cinta sama KDM. Semoga jadi contoh semua ya untuk para pejabat ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Bun, tadi Bunda bilang dia seperti cerminan Bunda waktu remaja atau sebelumnya gitu, Bun. Seperti apa nih, bisa ceritakan yang pernah Bunda lakukan itu, Bun? Oh, jadi gini. Jadi gini, saya kan waktu pas dia viral-viralnya, beliau viral-viralnya, saya melihat begini, loh, kok KDM suka masuk ke belusukan ke rumah warga gitu ya. Saya lihat dia datang sampai lihat bentuk beras, itu sampai saya terenyuh gitu, air mata saya berlinang. Saya mikir kayak begini loh, ini kok kayak saya gitu. Saya juga sama seperti itu. Bukan karena saya ini sekarang melihat beliau itu saya melakukan sama, tidak. Memang saya gadis juga seperti beliau. Itu satu. Nah, kedua, saya lihat beliau selalu dari kendaraan yang saya lihat ya di TikTok, di medsos-medsos lain, KDM tuh suka turun di mobil melihat kayak pedagang-pedagang kecil yang lewat itu langsung diberhentikan gitu loh. Ini saya sering nangis jujur ya. Semua videonya KDM itu saya ternyuh loh. Karena apa? Karena saya melihat dari seluruh yang saya kenal, baik itu sahabat, teman, dan keluarga, itu saya belum menemukan orang yang bukan gini, yang sefrekuensi, yang ini kok gue banget ya gitu. Gue cermin sama diri gue ya, maaf ya, saya bukannya sombong, bukan maaf banget ya buat semua, karena saya merasa ini loh gitu loh, ini loh yang saya mau gitu. Saya pingin orang-orang, kalaulah Anda seperti saya punya teman banyak seperti beliau, betapa indahnya. Dan apabila pun ketemu kita punya teman atau punya rekanan teman pejabat ataupun pejabat seperti beliau itu lebih dari 100 orang, rasa-rasanya Indonesia ini bisa kaya loh, apalagi negara Indonesia ini negara kaya gitu. Makanya kenapa saya melihat beliau ini terjun, terus ketemu sama orang-orang kecil, tiba-tiba dia berbagi, dia membantu, dia menyekolahkan, dia membantu segala kesulitan sampai dia dan dia tidak melihat ya itu mau laki, perempuan, atau anak kecil ataupun siapapun. Dan itu selalu cara saya bisa mengamati dari mata beliau, karena mata kan jendela hati ya. Pada saat dia memeluk orang susah, nenek-nenek tua, memeluk bapak-bapak susah dan anak tuh, benar-benar tuh pelukan itu bukan pelukan yang hanya pencitraan atau hanya himpot, enggak loh, itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Kenapa saya tahu? Karena saya tuh bisa melihat mata orang itu kan jendela hati, mata kan dicerminkan jendela hati ya, mata adalah jendela hati, artinya dalamnya mata tuh bisa bicara gitu, bahwa ini orang perlu saya bantu gitu loh. Mungkin saya bisa menangkap apa yang ada di hati KDM tuh gini, ampun ini orang harus saya bantu, kasihan banget nih, saya harus modalin ini. Nah itu yang terjadi pada saya selama ini, itu aja. Jadi
mana ya, boleh dibilang jadi kayak saya mengaca diri saya, pun terima kasih saya ketemu orang seperti ini gitu, walaupun saya tidak kenal ya, tapi merasa saya terwakilkan gitu, karena apa yang dia lakukan dia bisa meluas. Kalau saya kan hanya terbatas ya di beberapa titik atau di beberapa kota, tapi kalau beliau kan meluas, satu hari bisa beberapa tempat gitu, dan keuangan beliau kan boleh dibilang lebih kuat ya gitu. Kalau saya keterbatasannya itu karena saya apa namanya, ada bagian-bagian yang mungkin apa ya, serupa tapi tak sama gitu. Jadi ada agenda yang saya punya, beliau juga agendanya, tapi ada yang memang mirip, tapi ada yang memang saya sudah mengerjakan ini KDM, ternyata besoknya mengerjakan tuh KDM yang lebih dulu mengerjakan sesuatu hal yang sama seperti saya seperti Mas. Artinya ke depan harapannya seperti apa untuk KDM? Misalnya kalau saat ini kan rakyat Jawa Barat terbantu lah dengan adanya sosok KDM ini. Ke depan seperti apa? Apakah meluas lagi KDM atau seperti apa? Kalau saya kan ini untuk sementara dia baru menjabat nanti tanggal, kalau nggak salah akhir bulan Mei ini baru ke 100 harinya beliau menjabat jadi gubernur Jawa Barat ya. Kalau menurut saya berharap ke depannya ya bisa menjadi RI 1 lah gitu ya kalau saya. Karena apa? Ya karena tadi dia beda dari yang lain gitu. Jadi kayak ada spesial khusus yang ada di diri KDM yang tidak dipunyai pejabat-pejabat lain loh. Gitu. Ya, secara kalau kebijakan mungkin ada yang lain, tapi kebijakan beliau luar biasa. Dia cerdas, dia luas, dia pengetahuannya luas dan dia berani. Ya. Saya sukanya tuh dia transparan. Nah, otomatis ini yang diperlukan berarti bukan Jawa Barat aja nih, bisa meluas. Karena saya lihat di sini ada beberapa provinsi yang ingin sekali punya gubernur seperti beliau. Termasuk diri saya nih, saya juga kepingin nih di Tangerang nih gitu. Tapi kan udah dimiliki sama Pak Sony ya. Saya juga lihat Pak Sony gebrakannya sudah mulai seperti apa namanya KDM gitu. Tapi tetap kembali lagi hati dan jiwa saya, frekuensi saya lebih kena ke bukan ya ke KDM gitu ya. Ya, Kak Wita ingin ke depan KDM ini menjadi presiden RI gitu. Ya betul, kurang lebih seperti itu. Karena saya membutuhkan pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, cerdasan, kedua, kematangan dalam berpikir, ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Sampai memikirkan masalah anak-anak harus bangun tidur, udah makan belum ya. Itu sampai membawa pengaruh kuat sekali loh. Luar biasa loh. Padahal kalau yang namanya kita pikir gini, namanya gubernur paling urusan dengan infrastruktur di pemerintah di negara Indonesia. Sementara dia bisa masuk gitu loh di dalam rumah tangga orang, seperti anaknya yang tukang main HP, terus yang males-malesan sekolah atau yang males makan, nonton terus, main game terus. Ternyata pengaruh daripada video beliau aja dengan berkata-kata itu bisa mempengaruhi orang banyak di seluruh Indonesia loh. Yang anaknya tadinya misalnya susah bangun bisa bangun, terus yang bangun tidur ya, yang nggak mau mandi bisa mandi, yang susah makan jadi mau makan gitu. Ini dalam arti kata, kalau yang orang yang berkata versinya lain mengatakan bahwa ini menakut-nakuti, menurut saya bukan menakut-nakuti, karena wajahnya KDM tidak menakuti, justru bukan itu. Kalau orang sudah bilang bodor, melucu begitu. Tapi dalam penyampaian itu yang mungkin menarik magnet ya untuk ibu-ibu yang menyodorkan, tuh lihat nih ada KDM nih, kamu harus makan nih, kamu harus bangun tidur nih, nanti ini. Ya kalau yang namanya anak kecil memang salah satu memang harus ditakuti, tapi bukan berarti menakut-nakuti secara mental ya. Kalau menakuti secara mental bukan seperti itu. Masih pakai topeng, mengerikan, bergigi, pakai muka-muka hantu, nah itu baru. Jadi itu merusak mental anak. Kalau saya rasa itu tidak merusak. Tidak, sama sekali tidak merusak mental anak pada saat memberikan wejangan atau nasihat lewat TikTok saja, itu bisa membawa pengaruh besar gitu. Dan artinya banyak sekali orang Indonesia yang secara finansial jauh lebih dibanding KDM,
ternyata betul. KDM yang tidak setajir mereka pun Betul. udah bisa melakukan aksi sosial atau seperti apa? Nah, jadi gini, benar-benar. Jadi gini, ini yang membuat saya tiap hari ya, itu berlinang air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat dan saya tahu ya, ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. Dan sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling tertinggi, enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan itu enggak, tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, yang seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Bayangkan aja loh, setiap dia ketemu ngasih nggak kecil ya. Mungkin sekelas-kelas orang ngasih 100-200, dia bisa tiba-tiba ada harus disekolahkan, dia mampu kan ngasih 10 juta, 10 juta, 3 juta untuk menyekolahkan anaknya. Tiba-tiba ada ketemu di mana, oh ya ini buat usaha, saya kasih buat modal ya 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, itu kan bukan satu orang yang dia bantu. Dan inilah yang tidak dipunyai, yang saya belum melihat ada orang-orang besar triliuner yang seperti beliau. Yang saya inginkan ke depan, KDM, yang saya inginkan, saya support menjadi Presiden Republik Indonesia yang sangat langka, yang saya tahu saya dapat. Amin, moga-moga ya jadi presiden. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.